Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini masih dalam suasana puasa Ramadan. Dan kali ini kami berdua akan berbincang-bincang santai, berbincang-bincang tentang akhlakul karimah. Kita mulai saja, kita akan ngobrol sama Bapak Mbak Ainun. Nah, Pak Mbaknya ada pertanyaan. Jadi kenapa seorang anak itu harus memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah? Akhlak yang baik itu akan menghasilkan perilaku baik. Tapi yang nanti kenapa kok anak itu harus melakukan hal yang baik? Karena ketika anak itu berbuat baik, ke depan dia akan memperoleh imbalan yang baik lah. Akibatnya juga baik. Tapi ketika sebaliknya anak itu berbuat buruk, nanti juga dia akan panen dengan hal-hal buruk tentunya. Dan tentu kita nggak ingin kan anak-anak kita panen hal-hal buruk. Kira-kira ya gitulah sederhananya. Seperti hanya yang disampaikan atau ditulis di dalam kitab Akhlakul Banin itu ya. Jadi seorang anak itu harus memiliki akhlakul karimah atau anak yang baik. Kenapa mereka anak itu harus memiliki akhlakul yang baik? Karena nanti dewasanya itu akan menuai akibat. Apa akibatnya? Ya, dia akan dicintai, disayangi oleh orang-orang terdekatnya, misalnya orang tuanya, sahabatnya, saudaranya, dan seluruh umat manusia yang selalu berinteraksi dengan anak tersebut nanti ketika sudah usia atau sudah dewasa, sudah tua. Ya, dan juga tentunya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ridho dari Allah itu yang utama ya. Dan tentunya anak itu yang tadi dikatakan dia akan mendapatkan cinta tadi ya. Kasih sayang. Jadi tadi betul, berarti ketika anak itu berbuat baik maka dia akan memperoleh hal yang baik di masa depan. Sebagaimana Allah juga menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ya, ayat 46, man amila sholihan fali nafsih ya, ketika siapa yang mau berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, dan waman asaa fa'alaiha, dan ketika seseorang itu berbuat buruk maka keburukan itu juga ya kembali kepada dirinya sendiri. Dan juga itu tadi, kalau anak itu tidak memiliki akhlak yang baik atau dia memiliki akhlakul qabihah, dia akan mendapatkan imbalannya, akan dibenci atau tidak dicintai oleh orang sekitarnya. Ya, orang lain akan membencinya atau menjauhinya. Iya, dan parahnya lagi ketika anak itu masih usia pelajar. Ternyata akhlak itu berhubungan berbanding lurus lah dengan kecerdasan. Saya jadi teringat dengan kisahnya Imam Syafi'i yang dituliskan di Ta'limut Ta'alim, bahwa Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Imam Waqi ketika itu. Apa yang ditanyakan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam Waqi, kenapa aku sulit menghafal lah, kira-kira seperti itu ya, kenapa aku sulit menghafal? Dan ternyata Imam Waqi menjawab ketika itu, coba engkau tinggalkan keburukan-keburukan yang dilakukan yang tidak baik, baik ditinggalkan. Itu saran dari Imam Waqi. Dan dilanjutkan dengan perkataan selanjutnya, karena ilmu itu cahaya, al ilmu nurun. Kalau dalam bacaan nurun itu nurun nyontek. bukan nyontek ya. Al ilmu nurun. Kalau nurun nyontek, tapi kalau nurun itu ilmu itu adalah cahaya. Dan nurullah atau cahaya Allah itu tidak akan menyinari kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Itu mungkin seperti yang disampaikan Pak Emma tadi ya. Jadi berbanding lurus tadi. Jadi anak-anak yang cerdas ini tentunya dia itu mesti berakhlak baik ya. Banyak kan seperti itu ya, berbanding lurus ya. Kecerdasan dengan akhlakul karimah itu berbanding lurus. Seperti itu. Iya. Dapat kita lihat. Biasanya kan anak-anak atau pelajar itu yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas itu biasanya kan nurut-nurut sama orang tuanya, sama bapak ibu gurunya gitu kan. Sehingga ilmu yang diberikan bapak ibu gurunya atau nasihat-nasihat yang diberikan bapak ibu orang tuanya itu akan masuk di dalam
benak atau hati mereka. Gitu. Tentu kita juga harus melihat bahwa kepintaran ini secara keseluruhan ya. Jadi tidak hanya sebentar nilai 100 bukan, tapi secara keseluruhan dalam artian dia mampu menempatkan diri di mana dia berada, bertemu sama guru seperti apa. Itu kan ternyata kadang ada yang melengos ya, kadang ketemu bapak ibu gurunya nunduk atau melengos buang muka. Dianggap makhluk gaib. Nah, itu mungkin ada tips Pak Emma tentang saya teringat dari pesannya Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab, seorang mufasir besar di Indonesia. Sudah terkenal. Jadi ada 4 hal yang perlu dilakukan ketika seseorang itu akan memperbaiki akhlaknya. Mungkin ini perlu disampaikan kepada anak-anak untuk dicatat ya, dicatat. Penting karena seperti tadi berbanding lurus ya. Kecerdasan atau kepintaran seorang anak berbanding lurus dengan akhlakul karim. Yang pertama harus dimulai dari diri. Jadi tips yang pertama, orang itu harus bisa membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari pikiran dan hatinya, dibersihkan dulu ya. Jadi momen lebaran, belum lebaran masih sudah teringat angpau THR. Momen puasa ini adalah momen yang tepat untuk kita membersihkan diri di puasa, menahan diri dari yang nafsu, melihat hal yang nggak baik ya. Banyak membaca Al-Quran, berbanyak ibadah, itu momen yang sangat bagus untuk kita membersihkan hati, membersihkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu coba carilah lingkungan yang baik ya. Setelah dibersihkan, kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh katanya. Tombuh hati. Jadi carilah teman yang baik ya. Kemudian lingkungan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memperbanyak perilaku action atau dikatakan kalau konsep itu uswah. Jadi mencoba untuk menjadi teladan ya, menjadi teladan bagi sekelilingnya. Jadi sudah action. Nah, setelah action baru yang paling terakhir ini, yang paling penting dan paling berat adalah tahaluk itu adalah membiasakan untuk selalu berbuat demikian. Nah, itu adalah kunci yang menurut saya ya paling puncak lah. Makanya di sekolah-sekolah itu ada pembiasaan. Betul. Jadi ini pembiasaan yang baik itu tujuannya adalah untuk seperti itu ya. Iya, betul. Ya, biar anak-anak nantinya akan berakhlakul karimah akhirnya. Iya, betul. Ini ada yang lain disampaikan Pak Emma? Yang terakhir ya. Kenapa perlu dibiasakan? Karena kembali ke pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang ketika dilakukan itu sudah tanpa dipikir dan dipertimbangkan. Jadi udah otomatis. Jadi ini pentingnya dibiasakan karena ya otomatis tadi. Tidak usah diingatkan. Mau makan misalnya pakai tangan kanan. Iya, gitu, otomatis. Berdoa. Ada azan otomatis berangkat. Ada guru di depan otomatis menyapa. Itu namanya akhlak. Mungkin itu ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Emma, kita sudah perbincangannya. Anak-anak yang berbahagia, yang dirahmati Allah, demikian tadi perbincangan kami seputar akhlakul karimah. Semoga bermanfaat bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.